siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih Tuhan bagi kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga dengan saat ini Tuhan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengar dan membacakan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu mau menuntun kami, agar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari 1 Samuel pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberi kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian, roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin, yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada. Hanya ini," kata Daud, "tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Sekian jauh adalah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi maupun ayat-ayat yang sesudah atau nanti yang sebelum kita baca, kemenangan Daud atas Goliat dan pertempuran-pertempuran yang lain
Di situ prestasi Daud menjadi gemilang. Bersama dengan itu muncul masalah-masalah baru buat Daud yang begitu banyak. Antara lain ancaman dari Saul, Daud mengalami kelaparan, Daud tidak memiliki senjata, dan lain-lain. Akhirnya Daud berpikir untuk melarikan diri ke Gad. Mungkin Daud akan aman di Gad. Itulah pikiran Daud. Ternyata tidak juga. Sehingga ia berpura-pura menjadi orang yang sakit ingatan supaya ia dilepaskan oleh Akhis dan para prajuritnya. Begitu banyak kesulitan-kesulitan, masalah yang Daud hadapi. Bapak Ibu yang kekasih, gitu juga dengan kita semua. Masalah-masalah Daud menjadi contoh bagi hidup kita. Masalah-masalah Daud Tuhan izinkan, begitu juga dengan masalah-masalah kita Tuhan izinkan. Itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menyikapi masa-masa sulit dalam hidup kita? Apa respon kita dalam mencari maksud Allah? Mari kita dengan sabar menantikan maksud Allah untuk menyingkapi semua maksud Allah tersebut. Allah izinkan itu terjadi untuk kita lebih tekun, lebih sabar, untuk datang mencari Tuhan dengan lebih banyak waktu, memberikan waktu yang lebih untuk datang di bawah kaki Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan, membaca akan isi firman Tuhan. Kita pasti dapat mengerti bahwa ada maksud Tuhan di semua kesulitan itu. Kalau kita dapat mengerti akan isi hati Tuhan, dan kita terus mau mencari akan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan singkapkan itu bagi kita. Kalau sudah semua tersingkap, Tuhan buka bagi kita semua kesulitan-kesulitan kita itu, baru kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat baik kepada kita. Jangan kita salah mengerti bahwa apa yang kita doa hari ini, besok Tuhan akan menjawab. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tuhan pasti menjawab semua permasalahan kita, kesulitan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dia tidak menjawab lambat atau cepat, tapi sesuai dengan kehendak-Nya dan tepat dan indah pada waktunya. Biarlah pelajaran dari Daud ini boleh menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa apapun kesulitan kita pasti bisa kita hadapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dan mau mengikuti teladan Tuhan. Amin. Ibu Bapak, kembali kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan di setiap kesulitan itu ada jalan keluar. Untuk kita terus lebih sabar. Untuk kita lebih tekun untuk datang mencari Tuhan. Kami percaya semua itu Tuhan izinkan terjadi karena ada maksud Tuhan.
di dalamnya. Untuk kita terus bertekun dan setia mencari Tuhan. Kita terus setia untuk membaca akan Alkitab. Di situ bisa tersingkap akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua Tuhan, agar kita terus rajin, setia untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kami serahkan seluruh hidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya berjalan bersama dengan Yesus. Ada kemenangan, ada kebahagiaan Tuhan yang kita dapat. Untuk itu Tuhan terus selidiki hati kami Tuhan. Agar hati kami sungguh-sungguh mau mencari Engkau dan rindu untuk terus mendengar akan kebenaran firman-Mu yang untuk menguatkan iman percaya kami. Tambahkan iman percaya kami Tuhan, biar boleh berbuah manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih, kita jumpa lagi pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.